Kita mengenal tradisi karena para pendiri mewariskan petisi. Kita mengenal NKRI, kita juga mengenal oligarki. Jauh sebelum negeri ini berdiri, lalu beralih pada era demokrasi. Apakah kita mau kembali dengan cara mengakali konstitusi, mencederai demokrasi, berkhianat pada tuan pemilik negeri? Selamat berjumpa lagi dengan saya Yang Duniawan, para warganet di Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miang sampai Pulau Rote, dalam acara ngobrol persoalan rakyat di Saung Rakyat. Makmurlah negeriku, majulah bangsaku. Tanah air tempat kita berdiri, tempat kita mengais rezeki, tempat kita hidup menua sampai mati, tempat kita menanam padi untuk hidup esok hari, harapan anak cucu kita sampai kiamat nanti. Manuver berdialektika dengan kita, kosakata dengan diksi-diksinya berbisik saat kita bangun pagi, memberikan harapan dan menanamkan keyakinan dengan fakta-fakta. Lalu satu-satu alam sadar mendekat, mendefinisikan realitas tentang tanah air dan bangsa kita. Kita mengenal sosok Jokowi, seorang pekerja keras yang membangun negeri saat ini. Dengan angka kepuasan publik terhadap kinerjanya menurut berbagai sumber tertinggi di dunia. Ada yang menulis angka 82% dan ada juga yang mencatat 90%. Memang itu sebuah realitas yang harus kita akui. Lalu, di ujung kekuasaan Presiden Jokowi, kita menanti sang pengganti. Siapakah yang cocok meneruskan legasi? Siapa yang pantas melanjutkan kendali puisi saat kita mendengar beberapa narasi dan aksi-aksi di panggung politik para politisi? Ada yang mengibarkan bendera kesetiaan pada sang presiden, lalu menunjukkan kebersamaannya. Kemudian poster-poster yang memuat dirinya dan sang presiden dipajang di ruang-ruang publik. Pihak-pihak ini kita kenal dulu adalah sang penghujat yang acap kali melancarkan isu berbau sara dan hoax. Sungguh keji dan ngeri. Sungguh memalukan, dulu menghujat, sekarang memuja dan memuji. Di ruang publik, presiden milik semua rakyat, tapi di ranah politik, beliau juga memiliki rumah politik sendiri. Bayangkan sebuah baligo atau poster-poster itu dibuat di salah satu partai, dan salah satu orang dalam baligo itu adalah kader terbaik partai lain. Apakah itu adalah klaim yang menjijikan, tak punya rasa malu, dan tak ada lagi etika politik, kecuali kalau baligo itu dibuat untuk kegiatan menyangkut kedinasan. Itu adalah hal yang lumrah. Setahun yang lalu, kita mendengar wacana presiden 3 periode. Disinyalir itu adalah sebuah gerakan dari para pengagum Jokowi. Begitu juga para ketua partai yang berada di jajaran kabinet seolah mendukung wacana tersebut. Dan kemudian partai yang lantang menolak wacana tersebut, dia adalah PDI Perjuangan. Partai ini memang sedang berkuasa, menguasai legislatif juga eksekutif. Kenapa partai ini menolak keras terhadap wacana tersebut? Mari kita lihat sejarahnya. Memang partai ini yang memperjuangkan demokrasi di era pemerintahan otoriter saat itu, di era di mana kekuasaan digunakan untuk mengintimidasi suara dan pendapat. Dan akhirnya pada tanggal 27 Juli 1996 yang kita kenal dengan peristiwa Kuda Tuli, Sabtu Kelabu, peristiwa berdarah yang menimpa PDI saat itu, di mana kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro nomor 58 yang diduduki pendukung ketua umum yang sah Megawati Soekarno Putri diserbu massa Suryadi dan dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI yang sampai saat ini menjadi misteri. Dengan ini, apa yang diperjuangkan itu tidak mungkin dinodai dengan menjilat ludah sendiri. Maka sepertinya partai ini yang memiliki integritas terhadap demokrasi itu sendiri. Lihat sejarahnya itu, kita jangan menutup mata. Begitu pula bagaimana kedaulatan rakyat dikembalikan ke rakyat, seperti saat ini kita berdaulat untuk memilih pemimpin nasional dan kepala daerah. Perlu diingat, ini dimulai sejak pemerintahan Megawati yang notabene beliau adalah sang ketua umum PDI Perjuangan. Seperti kita yakini bahwa kualitas demokrasi adalah sebuah keniscayaan menuju masyarakat yang lebih baik lagi, dan PDI Perjuangan tengah membuktikan sikap politik untuk tidak mencederai demokrasi itu sendiri.
Sepertinya sejarah itu yang mengantarkan sikap tegas terhadap wacana presiden 3 periode tersebut. Sekalipun godaan terus membujuk dan merayu, kemudian wacana itu terhenti di persimpangan. Sebagai catatan kita, Ibu Megawati Soekarno Putri dalam menunjuk calon presiden dari PD Perjuangan, di mana hak prerogatifnya tidak digunakan untuk putri tercintanya tahun ini. Dan tahun 2014, hak ketua umum juga diberikan pada Joko Widodo. Saya pernah mendengar dari tayangan video Ibu Ketua Umum yang mengatakan, apa enaknya jadi presiden? Itu adalah bukan kenikmatan, tapi itu adalah tanggung jawab yang besar yang harus diemban. Jadi anak presiden pernah, dan jadi presiden pun pernah. Jadi bagaimana rasanya, saya sangat tahu. Kurang lebihnya seperti itu dalam kelekar di sela-sela pidatonya. Maka mengamati perkembangan dinamika politik nasional tengah menjadi tontonan kita. Nampak dengan jelas siapa yang hanya memiliki hasrat berkuasa, siapa yang tergiur oleh kelezatan kekuasaan, dan siapa mereka itu. Tontonan manuver memberikan kabar kepada kita yang ada di desa, dan kita bisa menganalisa siapa mereka. Apakah mereka adalah pihak yang menginginkan presiden 3 periode? Konstitusi mengatakan hanya 2 periode, dan jelas mereka berupaya untuk mengubah konstitusi dengan melancarkan pembentukan opini yang tujuannya hanya satu, mempertahankan Jokowi di kekuasaannya. Siapa mereka? Sangat jelas bisa kita simpulkan, mereka yang takut kehilangan posisi sepertinya, cenderung menuhankan kekuasaan, menuhankan jabatan dan kekayaan, seolah kita tak memiliki lagi anak negeri yang mampu mengabdi. Apakah pantas mereka kita ikuti? Tambah menguatkan keyakinan dengan manuver salah satu ketua relawan Jokowi yang sudah menempati posisi strategis di pemerintahan, mencoba menggiring opini. Meski kata presiden jangan gerasa-gerusu memutuskan, tapi pada kenyataannya selang presiden menyampaikan pesannya, mereka memaksakan diri mendeklarasikan tanpa restu. Apakah perkataan gerasa-gerusu itu adalah larangan untuk memutuskan saat ini? Nilai aja sendiri. Mungkin ini adalah pihak yang sama yang tahun lalu menginginkan presiden 3 periode karena terhenti di persimpangan, lalu bermanuver lagi yang tujuannya satu, menginginkan posisi. Karena kecewa terhadap PD Perjuangan yang tanpa kompromi, maka mereka bermanuver seperti itu. Lalu siapa lagi mereka? Indikasi yang lain, mereka yang menghujat dengan sara untuk berkuasa dan mendadak memuja, tujuannya untuk apa lagi kalau tidak untuk berkuasa, mengklaim kader terbaik partai lain. Kenapa demikian? Tanpa ada etika dan malu, mereka melakukan hal memalukan ini kecuali untuk berkuasa pula. Benarkah demikian? Ini dia lakukan secara masif karena ada prediksi objektif bahwa kader terbaik itu disinyalir akan menjadi penentu kemenangan. Alasan ini yang membuat rasa malu hilang dan rasa jijik sirna. Mereka lupa bahwa kader terbaik ini pernah mereka kecilkan, pernah mereka hina, pernah mereka hujat. Bayangkan, demi kekuasaan itu, begitu mudahnya mereka memberikan kursi ketua umum partai dan begitu juga posisi cawapres. Apakah Presiden Jokowi akan selamat dengan godaan ini? Itu semua tergantung sikap Presiden sendiri. Apakah Presiden Jokowi haus kekuasaan? Kita lihat sikapnya nanti. Saya berdoa demi nama baik dan nama besarnya, semoga beliau selamat dari bujuk rayu tersebut. Karena memang begitu menggiurkan, dipuja dan dipuji sang penghujat hingga mampu membuat kita lupa. Saya juga pengagum beliau, tapi bukan cara-cara seperti itu kita mengagumi. Dengan demikian saat ini, apakah kita setuju tidak ingin dipimpin oleh orang yang haus kekuasaan? Apakah kita setuju jika berkompetisi adalah sebuah keharusan, tapi itu semua kita lakukan dengan sehat tanpa melukai demokrasi? Jika kita ingin hidup lebih baik lagi, negosiasi yang mencederai demokrasi adalah negosiasi mempertahankan kekuasaan dengan kekuasaannya, karena itu adalah negosiasi yang melemahkan yang lemah dan membuat politik ini jadi kotor karena demokrasi ternodai. Untuk itu,
Kepada siapa telunjuk Presiden Jokowi berlabuh, itu bukan persoalan buat kita. Yang menjadi persoalan akan kemana bangsa kita berlabuh dibawa oleh sang pengganti. Dan itu ditentukan oleh kita rakyat Indonesia, bukan berdasar arah telunjuk kekuasaan jika kita ingin terhindar menjamurnya oligarki. Meski kita mengikuti arah itu, maka atas dasar apa telunjuk itu diarahkan? Itu yang perlu dikaji lebih lanjut. Berdasar atas hausnya kekuasaan atau berdasar visi yang harus dikerjakan, subjektifkah atau objektif? Maka itulah yang harus jadi acuan kita dalam memilih, bukan karena atas dasar tunjuk kekuasaan toh. Lebih lanjut, yang terpenting buat kita, siapa yang pantas melakukan percepatan pembangunan di segala bidang. Maka untuk itu, kita membutuhkan pemimpin yang mampu menjadi mentor untuk para penyelenggara negara untuk melakukan percepatan. Kita membutuhkan mentor untuk rakyat agar lebih produktif lagi. Dan semua itu saya yakin sudah terbukti di Jawa Tengah. Hanya Ganjar Pranowo jawabannya. Benarkah hanya Ganjar yang paling pantas dan tidak ambisi? Jika kita tidak ingin dipimpin yang haus kekuasaan, memang hanya Ganjar yang tidak terindikasi. Ganjar Pranowo diberikan kepercayaan dari partai bukan karena hasrat berkuasa. Ganjar diberikan mandat karena kompetensi. Ganjar Pranowo teruji melalui badai internal dan saat ini dikepung oleh badai dari segala penjuru. Mari kita kilas balik. Ganjar pernah diuji saat elektabilitasnya tertinggi. Saat itu oleh partai lain digoda untuk jadi capres. Godaan itu terus menjadi hantu keteguhan hati pada prinsipnya. Ganjar tidak berkeming sedikit pun dengan tawaran menggiurkan, meski saat itu dirinya diserang habis-habisan di internal. Artinya itu adalah pesan dari kondisi kebatinannya yang tidak mudah digoda kekuasaan, meski partainya saat itu seolah tidak menginginkannya. Dengan perjalanan itu, kita meyakini jika Ganjar lahir bukan karena ambisi, tapi Ganjar hadir membawa solusi. Tonton dan pelajari dinamika itu dengan hati yang murni dan akal sehat yang mumpuni. Siapa yang ambisi dan siapa yang membawa solusi tentang visi. Sekian narasi singkat ini. Semoga kita bisa menilai objektif dengan jeli. Jayalah negeriku, sejahteralah bangsaku, merdeka.